Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, yaitu hari trading ke-137 di tahun ini. Kita ada 4 alert, IHSG-nya luar biasa. Yang indeks regional semuanya merah, ya, lagi sekitar-sekitar merah, IHSG kencang ya. Nanti kita lihat ada 4 alert robot hari ini. Kemarin tidak ada, hari ini ada 4. Jadi ada ADMR, SMGR, INTP, MYOR. Nanti kita akan bahas sih Bapak Ibu ya. Nanti kita akan pilih mana yang potensial. Kita cek juga selain di alert robot juga di rekom dan ledakan volume. Nah, ini dia alert trading snapshot-nya Bapak Ibu. Kita naik 0,64 setelah berapa hari kita diguyur ya, merah-merah. Sekarang dia apakah dia Tineka rebound? Kita lihat. Oke, jadi kalau kita lihat dia openingnya merah dulu sedikit karena regional mungkin merah, tapi langsung tarik kencang shoot ya. Setelah itu stabil ada alert jam 10 tepat itu ada alert ya kalau nggak salah langsung ya. Nih dia penutupannya dia dibanting sedikit, mungkin ada yang buang barang, kita nggak tahu apa. Kalau kita lihat dia naiknya kan 0,64%. Tapi di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau rajin-rajin Bapak Ibu nonton aftermarket close analysis, itu kita sedikit di bawah rata-rata lah ya. Kalau saya tidak ada dasarnya, tidak ada basisnya 10 triliun itu di atas rata-rata atau 10, cuman saya aja bikin pegangan saya. Jadi kalau dia di bawah 10 triliun, itu dia di bawah rata-rata, di atas 10 triliun dia di atas rata-rata alias rame atau sebanyak duitnya. Kan ini duitnya, value-nya nih. Kalau 10 triliun, ini sedikit aja tapi sedikit di bawah. Hanya beda mungkin 600 miliar bedanya. Oke lah, dengan catatan kita juga asingnya ternyata net flow 422 setelah kemarin hampir 500 miliar, sekian ratus miliar dia keluar. Kemarin tidak ada ya, tidak ada aftermarket close sebelumnya mungkin. Jadi itu dia Bapak Ibu dan kita lihat di sini basic finansial dan non cyclical sebagai pendorong. Di sini kalau kita lihat sebenarnya tidak signifikan juga keluar ya. Tidak ada yang signifikan sekali diguyur juga tidak. Jadi Bank Mandiri hanya Bank Mandiri yang rata-rata di atas rata-rata signifikan di atas 100 miliar. Selainnya di bawah 100 miliar biasa-biasa saja apalagi BBCA ya. Jadi not signifikan juga dan kalau kita lihat all market dengan regular juga tidak jauh berbeda. Artinya kemarin turunnya dalam, sekarang kalau kita lihat dia di bawah, nanti kita perlu cek apakah ini technical rebound ya. Maksudnya dia turun dalam, dia naik lagi, apakah besok turun dalam. Biasanya kalau rebound ini kalau memang dia mau turun, volumenya tidak boleh naik tinggi-tinggi. Asingnya 30% Bapak Ibu. Tentu lokalnya 70 gitu ya. Oke, itu dia trading snapshot. Kita lanjut dengan alert robotnya hari ini kita ada ADMR mulai jam 10. Ya, jam 10 dia. Alert robot itu baru mulai jam 10. Jadi kalau ada beberapa orang, "Pak, ini market udah buka kok robotnya belum ada." Ya, karena memang belum ada karena dia big data. Kalau big data itu kalau ada yang big data tapi datanya belum masuk dia sudah bisa analisa itu magic ya. Jadi big data itu harus ada datanya dan saya pakai kebetulan termasuk ini. Nah, supaya stabil dia. Jadi 1 jam setelah market buka itu umumnya stabil data kita masuk. Ada ADMR, lalu dia jam 10-nya juga ada SMGR, setelah itu ada INTP. Di bawah jam 11 semua, lalu MYOR-nya munculnya di season 2. Nah, ini terkirim secara sekuensial Bapak Ibu mungkin yang berterima masing-masing tidak sama dengan time ini. Dia terkirim melalui API Telegram bot Bapak Ibu. Jadi dia di belakangnya adalah machine learning. Ini Telegram channel juga ada Bapak Ibu, Deep Learning Trading. Nanti ada juga di deskripsi video. Bapak Ibu bisa join Telegram botnya juga channelnya di deskripsi video. Websitenya juga ada www.delcon.web.id. Instagram, Twitter, TikTok, dan thread-nya juga ada di deskripsi video. Silahkan Bapak Ibu follow sosial medianya, insya Allah akan saya follow back. Lalu jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ilmunya berguna Bapak Ibu, memberikan panduan, bukan panduan, second opinion nanti ya.
Jadi sesuai itu disclaimer-nya saya bacakan bahwa video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 17 tahun, di pasar saham Indonesia, mungkin nanti akhir tahun menjadi 18 tahun saya di pasar saham. Eee, Lalu tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu, tonton video ini lalu, jangan lupa untuk melakukan analisa sendiri ya. Jadi jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, maksimum pain level kita berbeda, style kita tidak 100% sama, kapital kita berbeda, manajemen kita berbeda. Jadi Bapak Ibu jadikan saja kalau saya sampaikan, cerita atau analisa, Bapak Ibu jadikan sebagai second opinion saja, jangan percaya. Second opinion. Nah, Bapak Ibu wajib punya first opinion. Itu yang saya sampaikan. Karena saya selalu berpendapat saya sendiri tidak percaya dengan analisa siapapun kecuali analisa saya sendiri. Karena kalau salah ya berarti saya analisa saya kurang oke gitu atau manajemen saya kurang oke atau eksekusi trading plan saya sudah tidak oke. Jadi tidak akan ngeblame orang lainnya. Ya, sisanya Bapak Ibu baca disclaimer-nya on trade at your own risk. Ini dia websitenya, Bapak Ibu bisa kunjungi. Untuk join robot Bapak Ibu bisa kunjungi di sini. Untuk Telegram channel juga bisa kunjungi di sini. Untuk money management juga ada di situ kalkulatornya yang biasa Bapak Ibu nonton di tutorial trading plan. Baik, kita akan pindah ke Telegramnya, Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, Bapak Ibu bisa cek di sini ya. Di sini ada tulisan DLQ yang besar, DL_bot Deep Learning ya. Apa yang kita bisa lakukannya, Bapak Ibu bisa ikutin flow-nya adalah atau checklist. Kalau di dalam workshop saya katakan itu adalah checklist. Sebenarnya saya melakukan checklist. Pertama yang kita lakukan adalah kita cek alert robotnya hari ini apa saja gitu kan. Kalau seperti saya kan tiap hari kerja ya. Tidak monitor saham. Nanti kalau monitor saham sekali-sekali aja kalau ada alertnya. Ya, ini dia Bapak Ibu, kita hari ini tanggal 3 Agustus ada Mineral, Semen Gresik, INTB ini sektor semen ya. Lalu ada Emior. Nah, kita nanti akan pilih. Tidak semua juga alert robot harus kita beli ya, dan tidak juga tiap hari kalau ada alert robot kita harus beli juga. Kita harus analisa yang terbaik. Mana yang risknya kecil, rewardnya besar, mana yang sesuai dengan style masing-masing, mana yang kita pahami industrinya, mana yang kita pahami fundamental perusahaannya. Pokoknya jangan langsung begitu ada alert kita beli. Kita harus analisa dulu, kita harus pahami dulu semuanya. Salah satunya checklistnya seperti ini ya yang saya lakukan. Tapi itu nanti pembahasan sahamnya kita akan pilih. Ini kita cek dulu alert robotnya atau screeningnya kita gunakan. Kita cek juga ada screening di robot untuk quantitative tradingnya yang biasa saya gunakan dulu sebelum saya buat robot itu Recom. Nah kita cek juga ya tadi ada 4. Kita lihat ada MR, ada alert, ada di sini LPPF, MMIX ini baru saham baru ya dari Komposer MTMH ini saham ini memang bikin ngeprank saya ini ya. Jadi saya masih asal dia turun di 1000 di bawah 1.300 ya. Ya 1.300 saya beli. Nanti mudah-mudahan di atas 1.500 bisa saya jual. Mainnya gitu. Polanya berapa kali begitu MTMH nih. Nggak apa-apa, saya jadi dapat profit aja pokoknya. Pattern-nya begitu nanti kita tapi sayang tidak bisa saya cerita, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Raja, SMGR ada alert, jadi kita mungkin analisa kalau nggak ada MR, SMGR ya, kita lihat lagi ada muncul keluar nggak, ada ADMR, ADMR, kita lihat ada alert lagi nggak di sini. Jadi kalau ada alert keluar, ini HMS-nya bullish engulfing dia sudah, MYOR ada di sini alertnya, ya lalu kita lihat yang lain, SMGR ada nggak? SMGR nggak ada ya. Nggak ada SMGR, SMR yang ada. Emior keluar di Rocket Jet, ada alert. Doit PT hati-hati, dia sudah ini. Emior sama SMGR, Golden Cross, Bapak Ibu ada alert. Jadi banyak yang bagus. Ya, kita bahas mana ya. NTP sama SMGR. Oke, apa ya? Kita bahas yang pertama aja, alert apa? Ada mineral ya, kayaknya enak tuh ada mineral. Saya ada mineral secara jujur saya dulu beli IPO di harga 100.
Saya beli saja karena sebelumnya saya sudah, paham lah karena saya bekerja juga komunitasnya di situ dulu waktu saya di, berkantornya sekarang kantor di saya ruangannya itu jadi Adaro University jadi tahulah ya, ya lingkungan-lingkungannya itu dekat-dekat dengan kawan-kawan Adaro. Saya tidak mengatakan dapat insider trader, cuman pahamlah bagaimana batu bara. Sekarang kita akan lihat composite dulu ya. Kita perlu bahas composite karena composite ini adalah psikologi dari market, dia itu adalah acuan ya dari fund manager, dari reksadana. Jadi kalau reksadana itu ada perbandingan, misalnya reksadana saham, mereka akan bandingkan dengan composite dan kalau mereka bisa beat the market, mereka akan katakan IHSG composite naiknya sekian, reksadana kami sekian. Jadi silahkan beli Bapak dan Ibu, begitulah biasanya jadi acuan. Kalau IHSG turun dan mereka turun nggak apa-apa, asal mereka jangan turun sedalam IHSG. Pokoknya benchmark lah, psikologi market. Nah, kita sekarang mulai dengan Speedo dulu. Jadi Bapak Ibu checklistnya atau urutannya cek dulu Speedo Composite. Namanya Composite ya, jangan cek ada yang cek Speedo IHSG, nggak ada. Kalau di sini pakainya Composite namanya. Composite. Nah, kalau IHSG di speedometer, dia mengatakan bahwa saat ini sudah berada di zona grid. Artinya kalau grid ini kalau Bapak Ibu nonton tutorialnya, ya kalau belum sempat nonton ya tontonlah dulu biar nyambung dengan apa yang saya ceritakan. Jadi dia grid ini artinya demand lebih besar daripada supply. Supply ya, supply. Jadi kalau demand lebih besar daripada supply menurut hukum Wyckoff, maka saham akan naik. Ya, nanti oh ya, hari Sabtu ini insya Allah kita akan ada workshop volume price analysis. Volume price analysis. Ya, ini adalah kelas advance yang ilmu yang tidak ada gunanya kalau belum ikut trading aset bisnis. Kalau tidak paham dengan money management, tidak paham dengan trading plan, tidak ada gunanya. Nah, kebetulan peserta yang besok ini batch 8 mereka sudah mengikuti volume price analysis. Sampai bertemu di kelas ya. Jadi ya berapa juga saya senang juga. Jadi banyak juga orang yang belajar volume price analysis. Sekarang kita lihat setelah composite, kita akan cek dengan star channel. Ini adalah rotasi bintang. Kita mau melihat bagaimana sih pergerakan composite yang hari ini naik dengan pergerakan sektornya. Ingat ya, IHSG-nya naik 0,6 sekian. Jadi kita harus pakai kalimat relatif. Oh ya, ada yang bilang Pak ini analisa sahamnya terbalik-balik. Iya, jadi kalau memang tidak potensi menurut saya ya karena waktu terbatas ya nggak dibahas detail. Ya mana yang potensi lah. Oke, jadi Bapak Ibu kalau pusing-pusing ikutin saja, request aja chartnya, robotnya lalu lakukan sendiri, practice make perfect. Oke, ini sekarang relatif Bapak Ibu, lihat kompositnya naik ya, plus. Nah, di sini kalau kita lihat karena kompositnya naik, secara relatif mungkin sektoral yang naiknya sedikit atau turun makin panik ya. Ini panik, properti jadi panik ya. Padahal indeknya apa namanya BSD saya dulu beli 600 sekarang udah di atas 900 sampai 930 saya beli dulu tapi udah profit taking. Tekno turun, finance-nya turun, industri turun, juga kesehatan turun, cyclical juga bukan hanya turun, panik dia ya. Yang tidak panik hanya basic. Energi kemasukan fear yang kuat jadi dia bergerak ke kanan. Jadi hanya EDX basic ini Bapak Ibu. Jadi yang pegang yang basic ya mungkin dia bisa dilihat lebih detail apa aja saham-sahamnya ya nanti. Sekarang kita lihat dengan VPA Composite. Nah, ini masih hari Kamis ya, masih kurang 1 hari. Jadi tidak apa-apa kita nanti volumenya tidak terlalu bisa kita andalkan. Kita akan valid di hari Jumat. Sinyal tidak ada ya, mungkin karena volumenya juga atau candlenya juga memang tidak ada sinyal. Volumenya di atas rata-rata, oke. Jadi besok kemungkinan kalau tambah hari Kamis volumenya akan besar, jadi dia step up ya. Step up, kelihatannya nih patternnya, body besar, bodinya kecil, body kecil. Ini udah minus, berarti
kalau besok ada berikutnya weekly-nya tambah satu merah, ya udah valid ya. Jadi Bapak Ibu sekarang dia undecisive di antara di sini. Kalau tambah lagi satu dan volume dengan merahnya naik, itu dia namanya volume price analysis, price discount everything, volume validate. Sekarang candle-nya valid, candle-nya below average ya. Candle-nya below average, volumenya valid. Berarti ini nih masih ada tune istilahnya. Maksudnya tune-nya nggak ke-detect tapi ada nih ya perlawanannya. Kita lihat besok lah. Kalau besok tiba-tiba diguyur bawah, candle besar seperti ini, ya pusing lah kepala kita ya. Berarti valid dia. Oke. Close-nya upper side. Kita masih close upper side. Jadi dia belum lah. Kalau dalam VPA kalau dia close lower side, volumenya besar, udah itu Bapak Ibu. Kita perlu waspada di daily-nya. Jadi sekarang skenario saya adalah jangan kalau dia besok membentuk candle merah, maka saya akan kena stop loss. Mungkin akan stop loss. Nanti saya akan beli di sini. Ini ada supply zone. Ini adalah demand zone. Jadi saya selama ini ya sejak tahun lalu beli di sini, jual di sini, ya jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini. Di sini biasanya sudah extreme fear. Ini extreme fear, ini extreme fear. Di sini biasanya extreme greed. Kalau extreme greed kita jual di spidonya ya, Bapak Ibu. Oke. Hari ini kompositnya apa tadi? Kompositnya masih greed. Ini benar nggak? Oh benar ya, tanggalnya benar. Greed malah ya. Greed, masih greed. Jadi dia kalau greed berarti dia mengurangi kalau dia koreksi sedikit untuk naik, bagus itu karena kalau dia naik tidak ada koreksi itu menjadi ekstrim ya. Jadi sekarang dia turun dulu, dia naik untuk tetap greed. Ya, makanya dipantau aja di daily-nya juga VPA composite. Nanti kita lihat VBP weekly-nya. Iya. Nah, ini kita pattern-nya. Jadi kalau market begini ya terpaksa kita buy di sini, sell di sini, buy di sini, sell di sini, buy di sini, sell di sini. Ya, saya sudah beberapa saham sudah saya sell. Sell on strength. Jadi naik jual. Kalau soalnya petanya sudah terbentuk nih A, B, C, A. Nah besok dia kalau lebih low jangan diragukan karena petanya sudah terbentuk. Kalau Bapak Ibu ragu ya baca aja ini high, ini low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Kan udah ada bentuk patternnya. Lihat volumenya agak sedikit naik sedikit ya. Jadi kenaikan ini kurang valid, maka besok Bapak Ibu bisa hati-hati kalau kena merah. Kenapa? Coba lihat ya kalau spreadnya lebar ya. Volumenya memang dia katakan di atas rata-rata hari ini, tetapi dia down move lebih rendah. Itu dia kalau volume price analysis kita analisa price-nya, spread-nya, lalu kita lihat volumenya. Volumenya memang di atas rata-rata, tapi dia down move lebih rendah dari volume kemarin. Sementara kemarin lebih tinggi candlenya merah. Jadi berhati-hati, ada antisipasi. Yang perlu kita lakukan adalah merapatkan stop loss. Ya, kita nggak bisa melawan market. Itu saja yang pengalaman saya 17 tahun. Bahwa yang bisa kita lakukan adalah ikut marketnya mau kemana. Kita ikut ya. Dia kalau kasih sinyal jual, kita jual. Dia kasih sinyal beli, kita beli. Begitu saja. Oke, kita lihat sekarang PBP Weekly Composite. Saya tambah sedikit ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf nanti ya kalau agak-agak telat. Sampai. Nah ini jadi maksud saya gini Bapak Ibu. Jadi saya memasang stop. Jadi saya posting di Telegram channel, kok Bapak Ibu lihat ya. Bahwa saya kalau kena stop loss bla bla. Ini adalah supply. Ini adalah demand. Kalau dia tidak berhasil close di atas supply dengan volume besar nanti, body besar, maka kemungkinan dia akan turun ke bawah karena supply-nya masuk nih. Ini candle merah ini supply-nya masuk. Dia yang menekan ke bawah. Nah, kalau dia masuk ke bawah, ini kan demand zone. Kita buy on weakness. Seperti yang terjadi sebelumnya ya. Ini supply zone, kita beli di demand, supply zone, beli di demand, supply zone, beli di demand, supply zone, beli di demand. Nah, dengan begitu alhamdulillah masih profit saya dan lumayan besar juga ya. Satu siklus ini saya dapat 20% ya dapat. Kalau dari seluruh saham bisa saya 1 bulan ini ya. 1 bulan, 2 bulan tuh bisa dapat. Kalau 1 bulan bisa dapat 4%, 5% dari portofolio lumayan kan. 4% kali 12 bulan berapa itu sudah kan gitu besar jadinya. Ketiga 4%, kalau 3% aja setiap bulan sudah 36. Nggak apa-apa, yang penting profit lah gitu. Nah, kalau dia jebol, ya kalau dia jebol dari pengalaman saya, kalau dia jebol berarti strukturnya ini adalah marking up. Ini adalah distribusi.
Ini adalah marking down atau distribusi ya. Mulai dari sini distribusi. Kalau dia close di bawah, itu disebut dengan the best time for selling ya. Tapi jika ya kalau nggak jebol nggak perlu. Jadi kita beli di sini, stop loss, kita jual. Ya, jadi kalau the best time for buying biasanya ada second chance to sell baru dia turun. Buy-nya di sini. Buy di sini full power lah kalau di sini. Doa kita kalau sudah cash, doa kita IHSG jatuh dalam ya. Nah, kalau di sini kita beli mungkin 10% karena ini ada demand, takutnya dia rebound pula ke atas ya. Ini ada demand. Jadi beli di sini 15-20%, ini full power. Begitu. Jadi sudah ada plan-nya untuk chart weekly. Baik, sekarang kita akan bahas sahamnya supaya nggak berlama-lama pula nanti. Kita lihat ADMR tadi ya, alert ADMR. ADMR, dia tidak bisa dikatakan fresh karena sebelumnya tanggal 6 sudah ada, tanggal 22 Juni sudah ada alert, tanggal 5 ada alert. Jadi memang fase-fasenya mulai bulan Juni, Juli, sekarang Agustus. Ya, baik, kita akan mulai ya. Nanti kita bisa kebaca tuh kenapa dia ada alert. Kita mulai dengan Speedo, Bapak Ibu lakukan mulai dengan Speedo dari ADMR untuk lihat speedometernya. Sekarang dia berada di zona grid, artinya ADMR ini berada demand lebih besar daripada supply. Lalu kita cek dengan star ADMR, rotasi bintangnya. Kita lihat siklusnya dia oke. Dia sebenarnya kalau kita lihat secara relatif terhadap composite melemah terus ya. Kalau IHSG-nya melemah malah dia ikut melemah. Jadi IHSG naik, turun, dia tetap melemah sampai saat ini IHSG naik, dia juga ikut naik. Jadi stop di sini ya perlawanannya, ada perlawanan terhadap pelemahan. Kita lihat apakah dia berputar ke sana. Nah, ini pokoknya berhenti dulu lah. Momentum fear-nya atau momentum paniknya berhenti dulu. Nah, kita lihat sekarang di weekly kita supaya tahu VPA weekly ADMR. Kayaknya belum ada ya. Ada atau enggak? Oh iya. Jadi rotasi bintang weekly-nya enggak ada. Kenapa? Kalau untuk rotasi bintang weekly ini harus sampai di sini. Ya, masih ada berapa bulan lagi nih. Jadi begitulah. Kalau ini sudah penuh, biasanya baru ada. Ini kan belum penuh nih. Penuhnya mungkin masih ada berapa bulan? 3-4 bulan lagi lah. Jadi Bapak Ibu, dulu saya belinya di harga 100 ya. Ini ada gap, namanya kicking gap. Nah, ini dia masuk lagi ya. Sekarang dia bottoming, authorization secondary test nanti. Oke, sekarang dia tidak berhasil close di atas mid downtrend-nya. Sinyalnya mengatakan test of supply. Kalau kotak di bawah ini adalah sinyal-sinyal buy. Kalau kotak di atas ada sinyal-sinyal sell. Tinggal kita harus tahu mana sinyal yang kuat, mana sinyal yang tidak kuat ya. Kalau ini dia tidak kuat. Dia tes supply artinya apa? Dia tes supply. Ada atau enggak? Ternyata tidak ada supply, dia naik lagi. Oke, nah itu weekly-nya, volumenya belum bisa lihat. Nah, ini ada yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu ya. Ini yang mau naik, mau turun, ya. Lihat nih, mau naik gerak, naik turun, tapi lihat ini ya. Konsisten dia naik. Ya, nanti naik ke atas. Artinya, mulai di sini terjadi akumulasi di BDT-nya. Volumenya terjadi akumulasi, entah apalah itu. Ternyata dia melakukan akumulasi dan dari weekly-nya kita sudah bisa lihat pattern-nya low, high, ya. Ada low high, dia pullback dulu, bentuk low, high terhadap low. High terhadap low ini yang kita tunggu adalah dia membentuk pattern higher high. Tapi di fase akumulasi. Oke, kita lihat daily-nya. VPA, ADMR. Di sini saya agak pelan supaya Bapak Ibu paham. Nanti di chart yang lainnya saya akan cepat. Oke, panic selling, auto reaction, secondary test. Nah, ini agak rapat, jadi agak susah. Sebenarnya di sini sudah terbentuk pattern ya. Mau auto reaction kalau di dalam VPA ini sudah bisa tapi kurang meyakinkan. Kenapa? Lihat volumenya. Jadi kalau volume price analysis itu lihat price dari volume gitu. Ya, tidak oke, jadi mungkin auto reaction secondary test di sinilah ya. Kenapa ini volumenya besar dia break juga? Bisa jadi breaknya di sini sebenarnya.
Ya, fase akumulasi itu terjadi dalam rentang segini. Ini bisa jadi ya, ini dia masih ke atas, tapi paling nggak ini volumenya besar. Di sini indikasinya A, B, C sudah terbentuk. Yang penting dia tidak close di bawah low-nya dulu. Yang mana low-nya? Ini. Oh, ini dia ngetes low ini. Nggak apa-apa. Jadi dia turun pattern-nya seperti itu, lalu dia meledak lagi. Ini ciri-ciri ledakan volume ya, Bapak Ibu. Ini ledakan volume. Oh, kita belum cek ledakan volume ada nggak ya? Oke, SCRV boom. Lupa cek. ADMR ya, pas kita bahas ADMR, INTP juga ledakan volume. Benar, kita bahas itu ya, ADMR. Oke, jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Jadi di sini nanti Bapak Ibu kalau mau buy masih bisa nih buy, jaga di sini, jaga di sini, jaga di sini. Ini untuk yang agresif. Stop loss di sini. 920 kurang 2 tick berarti 910. Itu stop loss ya. Kita nanti lihat pakai evol, nanti di sini juga beli ya. Sini beli. Itu jualannya di mana ya? Nah, jualannya kita pakai VBP. Kita cek sekarang evol dulu, Bapak Ibu cek evol. Evol ini meyakinkan kita untuk stop loss. Dia ada power box nggak? Nah, power box itu apa? Power box itu ini. Nih, power box ya. Jadi kalau kita ketemu power box, kita cari swing low terdekat. Ini nggak swing low, ini nggak swing. Ah, di sini swing low, berarti stop lossnya di sini. Sekarang kita lihat ini ya. Nah, ini swing low memang terdekat. Ini malah lebih tinggi. Jadi swing low-nya adalah di bawah dia. Berarti stop loss kita benar-benar di bawah candle ini. 920 ya, opennya di 920 kurang 2 tick. Berarti 910. Stop loss-nya kita jaga atas, kita jaga di sini nih. Jadi mudah-mudahan masih dikasih. Kalau enggak dia naik ke atas, makanya Bapak Ibu harus jaga atas. Kalau enggak dia naik ke atas nanti kita FOMO pula. Ini FOMO. Itu penyakit paling krusial ya kalau kita tidak pasang order. Kita pengennya beli tapi nggak jaga atas. Begitu dia jaga atas kita kejar harganya. Udah. Kita jaga atas jaga bawah ya. Itu saja yang bisa kita lihat. Sekarang kita lihat VBP Weekly ADMR. Bagaimana ceritanya? Oh, target jualnya berarti jualnya tidak bisa di lebih tinggi ini ya. Jadi paling tinggi ini 1800-an ini Bapak Ibu. Ya, itu paling tinggi. Jadi dari sini nih sudah kita naikin stop loss nih. Naik stop loss. Takutnya dia jebol ke bawah, nah kita exit di stop loss. Jadi ini masih ABC pattern-nya terbentuk, mungkin dia gini-gini naik ya. Masuk sini jual. Jangan biarkan orang di sini yang nyangkut di sini beli. Jadi naikkan stop loss. Jangan biarkan orang yang nyangkut di sini keluar, kita pula nanti yang nggak bisa exit. Oke, begitu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Berapa tadi? VBP, coba kita lihat VBP ADMR. Ini daily-nya. 1500-an ini ya. Jadi kalau mau lihat jualannya mulai di sini. Mulai ini. Jadi mulai di sini, jadi beli di sini, jual di atas ini. Mudah-mudahan reward ratio-nya ini adalah risk, ini adalah reward. Lumayan ya. Sebenarnya kita perlu hati-hati dengan adanya ini ya. Ini ada supply mother cell candle yang setelah dia turun belum tes. Mungkin nanti dia tertahan dulu di sini nih. Baru naik karena ini ada supply. Ini ya mungkin dia akan zigzag lah bernaik. Tapi yang pasti ini adalah mother candle, di sini juga ada mother candle, di sini juga ada. Sejak dia muncul belum dites, sejak dia muncul belum dites, sejak dia muncul belum tes. Itu dia. Sekarang kita lihat dengan wave ADMR. Ini bagi Bapak Ibu yang terbiasa dengan Elliott Wave, ingat kalau mau belajar volume price analysis menurut David West ini ya yang menciptakan ini bahwa kalau price action harus divalidasi oleh volume, Elliott Wave juga harus divalidasi oleh volume gitu. Jadi volume itu adalah validator. Lihat, dia turun ya. Jadi ini saat dia low lebih dalam, volumenya lebih rendah. Salah ini. Oh, ini valid ya. Yang dilihat yang ini ya, bawah, yang lihat Wave volume. Ini menunjukkan bahwa supply zone-nya kalah dengan sananya. Ini supply dimensionnya lebih dominan. Oke, ini kita lihat Bapak Ibu, dia naik lebih tinggi jadi valid ini. Nah, di sini terjadi perubahan ketika dia naik, begitu dia turun
hilang langsung ya. Uptrendnya kapan? Uptrendnya ketika ini. Di sini indikasi uptrend itu terjadi di candle di sini. Jadi pertama kali dia lebih tinggi dari ini, lebih tinggi dari yang sebelumnya, sepasang. Lalu merah dia tidak berhasil lebih tinggi dari ini, mudah-mudahan warna hijaunya nanti lebih tinggi. Berarti kita mengindikasikan sudah uptrendnya di valid ini ya, ini valid ya. Jadi hijaunya itu sudah lebih tinggi dari ini. Nah, jadi dia yang merah ini tidak lebih tinggi dari ini, hijaunya sudah lebih tinggi. Nah, nanti dia kalau naik-naik lagi, mudah-mudahan hijaunya lebih tinggi. Ya, jadi uptrend ya Bapak Ibu. Sudah terjadi perubahan uptrend sebenarnya di sini. Ini. Ketika pertama kali hijau ini lebih tinggi dari. Yang kita lihat waste volume. Hari ini hajar kanan 10 miliaran. Oke, sekarang kita lihat dengan DOM. DOM ADMR ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Ada. Wih, asingnya 29%, asingnya banyak mengakumulasi ADMR. Jadi dalam hari ini, dalam 5 hari dia 7,2%, dalam 20 hari 7,4%. Sekarang kita lihat. Aduh, tadi ada yang lupa ya. Ada yang lupa tadi. Oke, nanti terakhir ya Bapak Ibu. Saya lupa dengan setelah di sini harusnya saya bikin PCR, PPM sama PCM. Bapak nanti terakhir ya. Bapak Ibu tunggu aja lah kalau melihat PCM-nya. Sekarang kita akan masuk dengan foreign flow. Dengan perintah PIF, Bapak Ibu bisa mengecek bagaimana chart foreign flow untuk ADMR. Salah. PIF ADMR. Dulu nih luar biasa ya. Oh, ada yang jual asing adalah segalanya. Ternyata sekarang chart foreign flow bisa diakses dengan mudah asal punya data atau di Stockbit aja ada. Oke, lihat ini patternnya Bapak Ibu. Hari ini dia 10,5 miliar. Hajar kanannya 10 tadi. Sekarang dia 15. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi besok kita jaga atas, jaga bawah ya. Kalau turun ke 970 kita buy, 9 mungkin 60, 50, 40 ya. 920. Jadi kalau dia turun mudah-mudahan kita buy. Kalau dia besok close di bawah ini berarti tidak valid candle ini. Exit segera karena kalau terjadi bearish engulfing. Oke. Seperti itulah ya. Jadi kita tunggu saja kalau ini. Sekarang kita akan lihat foreign flow map sektor ini sektor nomor berapa ya? Sektor energi nomor 3 ya. Ini lihat nih, sektor energi nomor 3. Kita lihat dengan foreign flow map sektor nomor 3 data 5 hari. Kadang-kadang ini ngaco juga datanya nih. Oke, ADMR dalam 5 hari terjadi akumulasi. Bener nggak? Pegas, Metsi, PTBA akumulasi, Akra distribusi, hati-hati. Oke, sekarang kita lihat dengan foreign flow map sektor nomor 3 data 5 hari. Net map sektor nomor 3 data 5 hari. Kita mau lihat sekarang netnya, lokal tambah asing. Kalau lokal sama asing artinya dia kecil sekali ya, berarti tidak ada di sini teman. Mungkin dia 20 harinya ada. Baik. Mungkin dalam 5 hari masih net sell ya. Lokalnya baru mau masuk. Jadi kalau digabung dia jadi kecil. Karena dia kecil, dia tidak masuk filter karena mungkin dia numpuk di bawah sini dekat dengan garis 0. Oke, kita berikutnya dengan tren ADMR. Tadi saya sudah kasih tahu ya apa yang kita lakukan besok. Besok kita jaga atas, jaga bawah. Karena stop lossnya kecil ini. Ini yang paling saya suka. Apa? Kalau entry risknya kecil. Besok itu akan tertahan sedikit. Nah, ini valuasinya. Kalau Bapak Ibu percaya, saya nice to know saja. Saya trading tidak menggunakan valuasi. Kenapa? Di dalam workshop kemarin ada yang tanya ya. Bukan tanya, saya jelaskan. Bahwa masalah di valuasi ini adalah asumsi.
Begitu asumsi saya mungkin tidak pas untuk saham ini, maka valuasi salah gitu. Tidak pas valuasinya. Jadi begitu pakai asumsi sudah itu menimbulkan uncertainty dan keraguan. Kalau price analysis kan nggak ada asumsi, sudah terjadi price, nah kita udah pokoknya begitu aja, tinggal kita analisa patternnya akan kemana biasanya. Seperti ini, Bapak Ibu kita analisa, Bapak Ibu bisa lihat ini ada support, faktanya support. Biasanya support suatu saat akan menjadi resisten biasanya ya. Jadi mungkin akan tertahan sedikit. Ada ilmunya ada, analisanya ada, namanya support become resistant. Atau dia tertahan di sini, tertahan di sini, tertahan di sini, target jualnya mungkin sekitar ini. 1.500 ya, Bapak Ibu, kalau target jual kita ada di sekitar sini mungkin tadi ya. MACD mungkin sebentar lagi akan golden cross. Kalau di golden cross maka pattern MACD-nya bagus ya. MACD panjang, pendek, panjang lagi. Jadi momentumnya juga bagus. Oke, kita lihat PWS. PWS ADMR. Oke. Buy ada di OBV, ada sinyal buy di OBV, trennya masih down kata dia. Volumenya bagus, spreadnya dia rata-rata, close-nya very high ya. Nah, tapi zone-nya masih flat, ditandai dengan hakinasinya juga dia masih bentuk undecisive, tapi sinyalnya strong, biasanya volumenya kuat. Bapak Ibu kita bisa lihat ini, buying pressure-nya 462 dibanding 0, dan volumenya besar di sini ya. Di sini juga dia menjadi setelah kehilangan dia power, akhirnya dia power boy yang muncul lagi. Jadi yang perlu kita waspadai besok, di sini ada support, di sini become resistant. Sudah jadi resistant ya kalau di Akinasi. Mudah-mudahan jebol lah aja karena dia sudah menahan turun. Nah, berikutnya dia ditahan di sini, target kita jual kan di atas ini. Yang ini target kita jual. Sekitar 1.500. Lumayan lah ya. Stop loss-nya di bawah ini. Sekarang kita akan lihat PW sudah ya Bapak Ibu. Yang tadi belum itu ini. Nih ada alert ya, mulai ADM, SKM, INTP, MYOR. Jadi bagaimana, apakah kita beli semua atau kita pilih nih, kalau mau beli ADMR apalagi yang bisa boleh kita beli. Nah, kita cek di sini adalah PVM dulu. PVM, Portfolio Volatility Map, ADMR, spasi, jangan koma ya, spasi, SMGR, spasi, INTP, spasi, MYOR. Nah, saham yang alert hari ini, volatilitasnya untuk di atas tahun bagaimana? Oke. Kalau kita lihat ADMR-nya ini dalam setahun dia sudah turun ya, Bapak Ibu. Turun daily average return-nya paling rendah, maksudnya bukan turun. Sementara kalau kita lihat saham-saham ini, dia volatilitasnya tidak terlalu volatil dibanding ADMR. Daily-nya, average return-nya juga lebih bagus, paling bagus MYOR, SMGR, INTP. Untuk data 12 bulan ya, dalam 12 bulan. Kalau Bapak Ibu stylenya adalah scalping atau fast trading, beli 1, 2, 3 hari jual, yang kita cari adalah yang volatilitas tinggi. Ya, average return-nya juga tinggi ya. Jadi yang kita cari di sini. Justru yang di situ. Tapi kalau mau yang swing-nya jaga panjang sedikit, kita cari yang average return-nya tinggi, tapi tidak terlalu volatile ya. Kalau volatile nanti hari ini naik 3%, besok turun 4%, besok naik 5%, besok turun 3%, gitu-gitu tertinggi dia. Sekarang kita lihat PCM. 39 menit, sekarang sudah waktunya, saya akan, habis PCM ini saya akan cepat ya. Portfolio Correlation Map, dia akan menghitung bagaimana antar saham ini berkorelasi. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Oke, di sini kalau kita lihat ADMR, kalau sudah punya ADMR jangan beli SMGR ya, karena korelasinya tinggi. Nggak bisa beli MYOR karena korelasinya juga tinggi, tapi boleh beli INTP gitu ya. Sementara INTP dengan SMGR dia tidak berkorelasi justru ya. Oke.
Seperti itu. Sekarang kita akan lihat analisa saham lainnya, tapi saya tidak akan selengkap Adaro Mineral karena waktunya nggak cukup gitu. Sekarang kita lihat. Nah, ini yang kemarin komplain, Pak, kok nggak urutan? Sekarang saya bikin urutan. Kita tunggu komentarnya apa. Setelah ADMR, maka alert berikutnya adalah SMGR. Pertama kita cek alertnya dulu, SMGR. Saya ada yang komentar tidak berurutan, jadi kita bikin urutan hari ini. Fresh dia. Ini buset ini. Setelah bulan Februari, dia baru keluar alertnya sekarang. Ini ada apa dengan SMGR kok baru keluar alertnya? Kita lihat di sini, mari kita cek dengan Speedo. SMGR. Grid, dia kan hari ini dia demand lebih besar daripada supply. Kita lihat start SMGR. Dia melemah, bisa naik, melawan dia ada pembalikan hari ini. Kita lihat weekly-nya, we start SMGR. Bapak Ibu nanti silahkan dilanjutkan bagaimana caranya, sebagaimana cara saya menganalisa ADMR tadi ya. Oke, SMGR, dia sudah naik kencang Bapak Ibu. Sebenarnya dia terbaik belinya tuh di sini. Beberapa bulan yang lalu dia sudah naik. Sekarang masih, tapi belum telat ya. SMGR berada di zona hope. Hope mudah-mudahan karena dia hope-nya makin meningkat, masuk ke sini jadi grid ya, di grid keluar. Tapi masih panjang ini. Kita lihat dengan VPA SMGR. Tapi mainnya di weekly sepertinya. Oh iya. Iya ya. Iya, jadi alertnya itu jauh ya, Bapak Ibu. Siklus ini dia kelewatan ini. Lihat, tidak ada ya. Di sini ada the best time for buying. Selling climax, auto reaction secondary test, dia fase B. Ini. Ini meragukan ya. Di sini dia tidak berhasil close. Kalau lihat volume yang besarnya di sini nih. Dia tidak memberikan second chance to buy, dia naik terus ke atas. Sekarang sinyalnya potensial buying climax, tapi dia tidak ekstrim. Ini buying climax tidak ekstrim. Harus mainnya di weekly, kita lihat. Kalau enggak, kalau udah dekat zona jual, risknya terlalu tinggi. VPA weekly, VPA weekly semen Gresik. Oh iya, ini disebut dengan marking down. Di sini ada sinyal. Ini adalah selling climax, authorization secondary test weekly-nya ya. Jadi sudah dites di sini, naik, dia turun, dia naik. Mungkin the best time for buying-nya akan berada di sini. Mainnya weekly ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa lihat, ini kalau dia naik sini, ini adalah H. Ya, nanti dia akan turun lagi. Ini disebut dengan cup. Ini disebut dengan handle atau mangkok homologi ya. Ya, gitu kita lihat aja. Patternnya round up dia. Ya. Jadi kemungkinan dia kalaupun naik menjadi the best time for buying agak-agak di atas. Tapi mainnya di weekly ya, mainnya di weekly. Masih oke lah, masih bisa. Mudah-mudahan turun dulu. Risknya tinggi kalau definisi saya. Tidak tersuka ya kalau udah naik tinggi seperti itu. Kita sekarang lihat berikutnya. Silakan dilanjutkan ya Bapak Ibu dengan Evola, dengan yang lain-lain seperti tadi. Sekarang kita lihat INTP, alert INTP. Nah, sama ya. Sama. Sama, kenapa? Kita lihat star INTP. Speedo dulu. Masih 44 menit, belum 1 jam. Ini yang ekstrim. Tadi SMGR nggak ekstrim. Coba. Speedo, SMGR. Tidak ya. Ya, sekarang kalau kita lihat dia sudah ekstrim, artinya mungkin seperti SMGR juga sebenarnya sudah dekat-dekat ekstrim besok. Kalau besok naik terlalu kencang dia sudah bisa ekstrim. Kita lihat
start INTP. Oh, terjadi akselerasi sangat kencang dia ya. Ini yang bikin juga basicnya tetap mengarah sana walaupun komposit naik, tapi cuman dia basicnya sudah terjadi perlambatan ini Bapak Ibu. Siap-siap mungkin belok ke kiri nih. Oke, kita lihat sekarang VPA INTP. Nanti Bapak Ibu cek sendiri weekly-nya ya, rotasi bintang weekly-nya. Oh, sudah sama ya, sama dia potensial buying climax. Artinya tahu kan, paham kan maksud dari potensial. Jadi dia mengatakan dia naiknya terlalu kencang, di sini ada supply. Dia tes supply zone ini yang ini. Supply-nya masuk, cuk, langsung sentuh ya sedikit masuk ya. Mungkin di sini nih zonanya. Ya, disentuh sedikit turun langsung. Supply-nya masuk ya, karena sudah ekstrim. Aduh. Oke ya. Berikutnya kita cek dengan MYOR. Bapak Ibu cek dulu alert. Ini quick analysis nih. Biasanya saya cek alert MYOR. Ini adalah checklist. Lakukan sendiri. Ini sama juga ya, fresh juga. Kita lihat Speedo MYOR. Netral saat ini, MYOR netral. Mungkin kemarin dia fear ya, jadi masuk sekarang menjadi netral. Kita lihat start MYOR. Saya kasih daily-nya, Bapak Ibu silakan lakukan sendiri untuk weekly-nya. Nah, ini saya suka karena ya ini istilahnya kalau begini Bapak Ibu, dia bukan habis manis sepah dibuang. Habis panik terbitlah hope. Jadi dia bergerak, begitu dia mau masuk segitiga ini, di situ biasanya risknya kecil. Dia masuk ke sana, lebih risknya lebih kecil, lebih enak kita belinya ketika MYOR berada di sini dibanding Bapak Ibu nanti beli kalau MYOR-nya sudah di sini. Kalau sudah sini kan dekat-dekat ke sana. Jadi ini memang sudah bisa diintai. Diintainya tuh kita biasanya saya cek yang kalau sudah terjadi pembelokan dari panic mulai masuk hope-nya. Di sini hope mulai masuk, tapi paniknya masih kuat. Lama-lama dia bergerak ke kanan, paniknya habis, hope-nya yang menguat. Sekarang kita lihat VPA MYOR. Bapak Ibu cek weekly-nya ya. Dan chart-nya silahkan lanjutkan. Oh, begitu pattern-nya. MYOR ini siklusnya seperti ini. Jadi, dia mainnya segitu. Ini tapi mau dianalisa wake off-nya susah juga. Strukturnya memang ada, tapi di mana climax-nya susah nih. Lihat volumenya. Ini volumenya gimana? Oh ya, ini dari sinilah. Yang beli-beli di sini mangkut cuma nih menjerit nih. Fake out namanya, fake out. Second chance to buy, second chance to sell. Ini kalau mau Bapak Ibu beli, targetnya jangan lebih-lebih dari sini karena ini mother candle. 2710 maksimum. Sampai nggak sampai, mungkin dia naik sedikit, dia turun lagi ke bawah untuk karena patternnya kan begitu. Sideways dia di dalam antara lower downtrend sama mid downtrend, cuman volumenya nih besar. Dia tidak ledakan volume nggak ada ya, bukan ledakan volume. Ya, saya tidak tersuka karena patternnya tidak ada. Kecuali lihat weekly-nya. Nanti Bapak Ibu silakan lihat weekly sendiri. Bapak Ibu di deskripsi video ada link Telegram botnya. Bapak Ibu klik, start, lakukan sendiri, tonton tutorialnya. Mudah-mudahan membantu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ucap. Sampai bertemu kita, insya Allah ya. Besok kalau ada, ini kemungkinan tidak ada weekly karena saya mau ada TCM istilahnya. TCM itu technical meeting, jadi untuk geofisika, geologi, drilling, semua orang subsurface, perminyakan kita lagi kumpul yang di business unit, anak perusahaan, kita mau meeting di Bogor. Kalau sambil refreshing ya Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.